Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfi Sahri dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Sekda Prof Marindo tegaskan pengisian jabatan Eselon 2 berbasis sistem merit. Dampingi Kunker Menko Pangan, Bupati Egy pastikan program pangan nasional terrealisasi di Lampung Selatan. Wamenkop Wagub tinjau seleksi manajer koperasi desa Merah Putih di Lampung. Pemirsa, fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung membantah adanya surat rekomendasi masuk dari Badan Kehormatan terkait pemberhentian sementara Andi Robi sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Terkait kasus yang menyeret politisi PDIP tersebut yang diduga mengempiskan ban mobil salah satu mahasiswa yang sedang bertamu ke kantor DPRD Lampung. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Am Syafi'i, menegaskan rapat internal fraksi yang digelar pada Senin pagi tersebut merupakan rapat rutin dilaksanakan setiap awal bulan. Dalam rapat tersebut, fraksi membahas berbagai agenda internal, mulai dari evaluasi program, pembahasan infrastruktur hingga penyelarasan kebijakan sesuai arahan partai. Syafi'i menegaskan hingga saat ini pihak fraksi belum menerima informasi resmi atau tembusan dokumen terkait isu yang berkembang di publik. Oleh karena itu, tidak ada pembahasan khusus mengenai isu Andi Robi dalam rapat internal tersebut. Ia menambahkan fraksi tetap menjaga profesionalitas dengan fokus pada fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran demi kepentingan masyarakat Lampung. Setiap sikap dan kebijakan akan didasarkan pada informasi resmi serta mekanisme partai yang berlaku. Info soal rekomendasi BK, fraksi belum menerima surat tembusan. Itu yang bisa saya jawab sampai di situ. Kalau pagi tadi kan kami memang tiap awal bulan rapat rutin kan. Di kami itu tidak semua anggota fraksi pengurus DPD. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disosialisasikan, ditindaklanjuti oleh anggota fraksi, ya eventnya, momentumnya kami rapat rutin. Termasuk rencana mau lebaran, apa nih, insya Allah fraksi juga berpartisipasi pemotongan hewan kurban. Fraksi PDI Perjuangan juga mengimbau publik untuk tidak berspekulasi berlebihan terkait agenda rapat internal yang merupakan bagian dari rutinitas organisasi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM melalui penguatan akurasi data kependudukan dan pendidikan. Upaya tersebut diwujudkan lewat inovasi RMDKU. Lampung Pendidikan mendapatkan dokumen kependudukan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Disduk Capil dan Disdikbud Lampung di ruang rapat Sakai Sembayan, Kantor Gubernur Lampung pada Senin 4 Mei 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengapresiasi inovasi kolaboratif tersebut. Dinilai sebagai solusi konkret mengatasi persoalan mendasar pembangunan, khususnya terkait validitas data. Menurutnya, kolaborasi melalui inovasi RMDKU tersebut sangat baik karena menyasar akar masalah, yakni akurasi data. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi Lampung saat ini berada di angka 73,98 dan menempati peringkat ke-27 secara nasional. Marindo menegaskan dimensi pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah. Integrasi data menjadi kunci dalam memperbaiki capaian tersebut. Marindo mencontohkan masih banyak lulusan sekolah yang belum memperbarui status pendidikan dalam dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, sehingga belum terbaca optimal dalam pendataan BPS. Marindo menambahkan data yang akurat juga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan di sektor lain, seperti penyaluran bantuan, pendidikan, dan sosial.
Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung Lukman menjelaskan bahwa IPM merupakan gabungan dari dimensi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ia menyebut sektor pendidikan masih menjadi tantangan, dengan rata-rata lama sekolah di Lampung baru mencapai 8,61 tahun atau setara kelas 2 SMP. Melalui inovasi RMDKU, pembaruan data pendidikan dilakukan secara otomatis saat siswa lulus sekolah. Lulusan akan langsung mendapatkan KK terbaru dengan data pendidikan yang telah diperbarui. Lukman menjelaskan pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, cabang dinas pendidikan, hingga Disdukcapil, kabupaten, kota. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung melantik 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah daerah setempat. Pelantikan ini menjadi sorotan lantaran adanya wajah baru yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengisi posisi strategis di Pemprov Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menekankan mutasi ini merupakan upaya penguatan birokrasi melalui sistem merit yang akuntabel. Bertempat di ruang rapat utama kantor Gubernur Provinsi Lampung pada Senin siang, prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 6 pejabat eselon 2 berlangsung khidmat. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung. Pelantikan ini didasarkan pada surat keputusan Gubernur Lampung nomor 800.1 terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dari 6 nama yang dilantik, 1 nama menjadi perhatian yakni Mirza Irawan Dwi Atmaja. Mantan Asisten Administrasi Umum Setda Kap Tulang Bawang Barat ini kini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Lampung. Selain posisi BPKAD, rotasi juga terjadi pada sejumlah pos krusial lainnya, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam arahannya, Sekda Marindo Kurniawan memberikan 3 penekanan utama bagi para pejabat baru, yakni menjaga integritas, membangun sinergi lintas sektor, serta memastikan setiap program kerja memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung. Ke-6 pejabat yang dilantik itu Bani Isprianto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Liza Derni sebagai staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan, Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala BPKAD, Desti Arisandi sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Tony Ferdinansyah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asrul Tristianto sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. Dengan pelantikan ini, pemerintah Provinsi Lampung berharap akselerasi pembangunan di sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal dan profesional. Jabatan yang saudara emban tidak diberikan secara tiba-tiba, melainkan melalui evaluasi kinerja yang komprehensif serta proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilaksanakan secara transparan dan berbasis sistem merit. Ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa setiap posisi strategis diisi oleh figur yang tepat, memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menerima audiensi sejumlah perwakilan serikat buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Abung Balai Kratun itu, pemerintah menyatakan komitmennya untuk menampung dan mengawal sejumlah tuntutan krusial, mulai dari persoalan upah hingga pembentukan Satgas Khusus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Suasana hangat menyelimuti ruang abung Gedung Balai Kratun saat jajaran pemerintah Provinsi Lampung menyambut kedatangan para tokoh perwakilan serikat buruh pada Senin siang kemarin. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi May Day yang digelar para pekerja di Provinsi Lampung. Dalam audiensi ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang mewakili Gubernur Lampung bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, Empir Sada, bersama Forkopimda Provinsi Lampung, mendengarkan langsung poin-poin tuntutan yang menjadi keresahan para buruh di Bumi Ruwajurai. Sedikitnya ada 18 poin tuntutan yang disampaikan,
Di antaranya adalah desakan pembentukan Satgas PHK guna meminimalisir pemecatan sepihak, serta pengaktifan kembali Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit sebagai wadah komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, para buruh juga meminta penguatan pengawasan ketenagakerjaan secara terpadu demi menjamin hak-hak pekerja di berbagai sektor termasuk perlindungan bagi pekerja platform digital dan media. Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan segera merumuskan langkah strategis bersama dinas terkait untuk menindaklanjuti tuntutan ini agar kesejahteraan buruh di Lampung dapat terus ditingkatkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, 2 terdakwa selaku PPK dan kontraktor pelaksana kasus korupsi SPAM di Kabupaten Waikanan kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Senin 4 Mei 2026. Keduanya dituntut jaksa 2 tahun penjara karena korupsi sistem penyediaan air minum hingga merugikan keuangan negara 1,2 miliar rupiah. 2 terdakwa korupsi pekerjaan pembangunan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Waikanan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Kedua terdakwa adalah Eko Kuncoro sebagai pejabat pembuat komitmen dan Zainal Abidin, Direktur PT Haga Unggul Lestari selaku kontraktor pelaksana kegiatan. Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Pakuan 1 Kabupaten Waikanan tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Lampung. Modus yang dilakukan kedua terdakwa yakni mengerjakan proyek tidak dengan tuntas hingga mangkrak. Karena itu negara mengalami kerugian senilai 1,2 miliar dari nilai kontrak senilai 4,7 miliar. Berdasarkan audit kantor akuntan publik, keduanya dituntut JPU masing-masing selama 2 tahun kurungan penjara, denda 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara, serta uang pengganti 1,2 miliar yang sebelumnya sudah dititipkan untuk disetorkan ke kas negara. Bahwa ia terdakwa Eko Sutoro baik sebagai pelaku tindak pidana maupun bersama seluruh staf dengan saksi Zainal Abidin bin Lajumin berkah terpisah pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016. Bertempat di kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 50 Garuntang Bandar Lampung dengan wilayah Kecamatan Pakuan 1 Kabupaten Waikanan akan tidak di tempat lain di wilayah Provinsi Lampung atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum ada tindak pidana korupsi ada di Tanjung Karang.
Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pledoi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 yang digelar di lapangan Korpri pada Senin, 4 Mei 2026. Upacara diikuti jajaran ASN, DPRD TNI, Polri, guru, serta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Sekda Marindo membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Peringatan Hardiknas tahun ini disebut sebagai momentum refleksi untuk meneguhkan kembali semangat pendidikan nasional. Mendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia yang dilandasi ketulusan, kasih sayang, serta berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Nilai tersebut sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara melalui konsep AMO yang menekankan asah, asih, dan asuh. Lebih lanjut disampaikan pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter, serta memperkuat peradaban. Guna mendukung hal itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan sejumlah kebijakan, antara lain pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, serta percepatan digitalisasi pembelajaran. Langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan didukung sarana memadai sehingga mampu meningkatkan motivasi dan capaian belajar peserta didik. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan. Upaya itu dilakukan melalui berbagai program seperti beasiswa pendidikan, pelatihan kompetensi, hingga peningkatan tunjangan yang kini disalurkan langsung setiap bulan. Penguatan karakter peserta didik juga menjadi perhatian melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Sekolah diharapkan tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga nilai moral, sosial, dan spiritual. Di sisi lain, peningkatan kualitas pembelajaran terus didorong melalui gerakan literasi, numerasi, serta penguatan sains dan teknologi. Berbagai program evaluasi dan pengembangan bakat, seperti tes kemampuan akademik, lomba olahraga, dan seni turut dihadirkan. Pemerintah juga berkomitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata melalui layanan sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, hingga pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Farisha, meninjau langsung pelaksanaan tes ujian kompetensi manajer Koperasi Desa Merah Putih di Al-Kausar, Bandar Lampung, Senin siang. Didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan SDM dan teknis seleksi, guna menghasilkan manajer profesional yang siap ditempatkan di seluruh penjuru tanah air. Ratusan anak muda di bawah usia 35 tahun terlihat antusias mengikuti seleksi manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDNP yang berlangsung di GSK Al-Kausar. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang turut mendampingi peninjauan tersebut menyatakan, pemerintah provinsi terus melakukan pengawasan teknis dan persiapan SDM. Jihan juga menegaskan bahwa para peserta harus memiliki kesiapan mental untuk ditempatkan di mana saja setelah dinyatakan lolos. Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farisha, mengapresiasi kesiapan teknis dan alur seleksi yang telah disiapkan oleh panitia. Dalam peninjauannya, Wamenko menegaskan bahwa posisi manajer KDNP memerlukan kualitas kepemimpinan yang tinggi, mengingat mereka akan mengelola ekosistem unit usaha di tingkat desa, mulai dari kepala toko hingga kasir dengan target capaian yang profesional. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang dikelola oleh tenaga profesional dan berdedikasi. Iya, tentu harus dipahami pola kerja di Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih, kontrak kerjanya, dan juga sistem manajerialnya seperti apa dan lain sebagainya harus didalami, apa yang jadi tujuannya, misalnya tadi manajerial dan lain sebagainya itu sudah harus paham, kemudian sudah harus siap juga ditempatkan dimanapun, jadi nanti ketika lolos juga tidak ada alasan untuk tidak berangkat lagi karena semua sudah harus paham
bahwa pendaftaran hari ini itu siap untuk ditempatkan dimanapun. Ke dalam, yang sesi ketiga sedang mengerjakan ujian, sesi keempat sedang persiapan masuk untuk ruang transit untuk registrasi. Alur ini sudah didesain sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan masyarakat yang daftar, anak-anak muda di bawah usia 35 tahun. Yang tadi kalau dilihat semangatnya luar biasa. Yang kedua, didesain senyaman mungkin. Mereka datang dengan niat baik untuk ikut berkontribusi ke Koperasi Merah Putih, selain juga mendapatkan pekerjaan. Dibuat alur yang rapi sama panitia. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih Bu Karek. Difasilitasi sedemikian rupa agar mereka tidak ada kendala teknis baik listrik, wifi, ruangan, tempatnya dingin dan ber-AC, dan dipastikan mereka bisa terlayani dengan rapi. Tadi masuknya juga rapi. Itu bagian dari secara teknis kita menyiapkan kesiapan bahwa pelaksanaan ini benar-benar dikerjakan secara serius. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menghadiri halal bihalal keluarga besar Muakian Kalianda Lampung Selatan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2026 pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan yang digelar di Aula Buya Hamka, Kampus Al-Azhar, Jakarta Selatan, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, serta sejumlah tokoh masyarakat perantauan asal Kalianda yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, diantaranya pengusaha nasional Abu Rizal Bakri dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Dalam sambutannya, Bupati Egi menekankan bahwa halal bihalal bukan sekedar agenda rutin, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Kalianda di perantauan. Menurut Egi, pertemuan tersebut menjadi pengingat kuat bahwa masyarakat Kalianda tetap terikat oleh akar dan nilai kebersamaan yang sama. Pada kesempatan itu, Egi juga menyampaikan apresiasi kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut, sekaligus memaparkan capaian pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan selama masa kepemimpinannya. Egi mengungkapkan dalam kurun waktu 1 tahun lebih 4 bulan menjabat, Kabupaten Lampung Selatan berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,71%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah. Tokoh nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga ruang strategis untuk mendorong kemajuan daerah. Zulkifli Hasan juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan yang akan didorong di Lampung Selatan, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian. Ia menyebutkan ke depan akan dilakukan pengembangan kawasan wisata terintegrasi, termasuk rencana pengembangan wisata Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu daya tarik unggulan. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun gudang bulog terbesar yang dilengkapi mesin penggiling padi dan silo pengiring jagung di Desa Pisang, Kecamatan Pendengahan. Menurut arahannya, Zulkifli Hasan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kekompakan sebagai kunci utama untuk kemajuan daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini.
seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, sebanyak 207 jemaah calon haji asal Kabupaten Lampung Barat resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Suasana haru mewarnai prosesi pelepasan yang dipusatkan di Masjid Bintang Mas Islamic Center, Kecamatan Balik Bukit. Prosesi pelepasan 207 jemaah calon haji Kabupaten Lampung Barat berlangsung hikmat di Masjid Bintang Mas Islamic Center, Pekon Watas. Keberangkatan para tamu Allah ini dilepas langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabesus dengan pengibaran bendera sebagai tanda dimulainya perjalanan suci. Turut hadir Wakil Bupati Madhas Nurin, Ketua DPRD Kapolres, serta jajaran Porkopimda Lampung Barat lainnya. Dari total 207 jemaah, terdiri atas 89 laki-laki dan 119 perempuan. Kecamatan Balik Bukit menjadi penyumbang jamaah terbanyak dengan 57 orang. Adapun jamaah tertua tercatat atas nama Aih binti Emet Nur Hasan berusia 88 tahun. Sementara jamaah termuda adalah Mar'atus Solihah berusia 22 tahun. Seluruh jamaah tergabung dalam kloter JKG 14 bersama jamaah asal Lampung Timur dengan pendampingan 6 petugas haji. Dalam sambutannya, Bupati Parosil Mabsus berpesan agar para jamaah menjaga kesehatan dan kekompakan selama di Tanah Suci. Pagi hari ini, saya didampingi Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Ketua DPR, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat, beserta seluruh masyarakat yang hari ini mengantar keberangkatan daripada keluarganya yang akan menjalankan ibadah haji Islam yang kelima. Sebanyak 207 orang, yang satu orang pendamping, artinya totalnya 208. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan ibadah haji keluarga kita ini semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, kesabaran dan kelancaran, dan insya Allah di Tanah Suci Mekah Madinah Al Munawwaroh ya mereka semua dapat menjalankan hukumnya, wajibnya, sunnahnya hingga kembalinya ke tanah air dalam keadaan walafiat dan menyandang gelar pernikahan haji mabrur. Sementara itu, Polres Lampung Barat menerjunkan puluhan personil untuk menjamin keamanan dan kelancaran prosesi keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Lampung Barat tahun 2026. Langkah ini diambil guna memberikan rasa nyaman kepada para jemaah serta keluarga yang mengantar di titik kumpul pelepasan. Kapolres Lampung Barat AKBP Samsuwirman memimpin langsung jalannya operasi pengamanan di lapangan dengan mengerahkan sebanyak 82 personel gabungan dari berbagai satuan. Puluhan personil tersebut disiagakan untuk mengantisipasi potensi kerawanan Kamtibmas dan mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi agar tidak terjadi kemacetan total. Kita standby-kan mulai dari kemarin pada saat jamaah haji tiba di sini semalam sampai keberangkatan hari ini. Kami harapkan kita bisa melakukan pengawalan sampai tujuan di Bandar Lampung dengan aman. Dalam keterangannya, AKBP Samsuwirman menyatakan bahwa prioritas utama pihak kepolisian adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan hikmat. Selain menjaga area parkir dan pintu masuk, petugas juga turut membantu mempermudah mobilitas para jemaah terutama lansia saat hendak memasuki armada bus. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV, Vicky Agung melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di antaranya ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mendampingi kunjungan kerja Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Rembuk Tani Provinsi Lampung di lapangan Desa Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 2 Mei lalu.
Kehadiran Bupati Egy tidak sekedar seremonial, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengawal implementasi program strategis pangan, mulai dari distribusi pupuk, stabilitas harga gabah, hingga penguatan infrastruktur pertanian. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat tinggi turut hadir, di antaranya Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Pangdam 21 Raden Intan Mejen TNI Kristo Mei Sianturi, dan Rem 043 Gatam, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi. Bupati Egy hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, beserta jajaran perangkat daerah. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi dalam laporannya mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berdampak signifikan bagi petani di Lampung. Ia menyebutkan bahwa penebusan pupuk di wilayah tersebut meningkat drastis hingga 168% dibandingkan tahun 2025. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kehadirannya di tengah petani merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan 4 aspek utama berjalan optimal, yakni ketersediaan pupuk sebelum masa tanam, stabilitas harga gabah di angka Rp6.500, percepatan pembangunan irigasi serta penguatan program sosial seperti bantuan pangan dan makan bergizi gratis. Julhas juga menekankan bahwa pemerintah akan menjamin petani tidak merugi. Salah satu langkahnya adalah melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih yang akan berperan sebagai pembeli gabah ketika harga turun di pasaran. Selain itu, konsep koperasi merah putih juga dirancang sebagai pusat ekonomi desa yang menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari sembako, pupuk, alat pertanian hingga akses pembiayaan dengan bunga rendah sebesar 6%. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk menjaga stabilitas harga melalui program pasar murah, serta memperkuat daya beli masyarakat. Dari Lampung Selatan, Haryat Priyansyah, Garuda TV melaporkan. Mengabdi puluhan tahun, 3 PNS Dinas Pendidikan Lampung Selatan diganjar Satya Lancana. Karya Satya di Hardiknas 2026. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi momen penuh kebahagiaan bagi 3 pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Mereka menerima anugerah Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang dan dedikasi tanpa henti di dunia pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Korpri Kalianda Senin kemarin. 3 penerima Satya Lancana Karya Satya itu adalah Asikin SPD MM, pengawas sekolah ahli madya yang memperoleh penghargaan 30 tahun pengabdian, Dr. Andes Rohdani, guru ahli madya SMP Negeri 3 Kalianda dengan masa bakti 20 tahun, serta Dr. Andes Ahmad Sanusi, guru ahli muda SMP Negeri 1 Atap 3 Sidomulyo, yang menerima penghargaan 10 tahun pengabdian. Satya Lancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengabdi dengan penuh kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan dedikasi dalam memajukan dunia pendidikan. Lebih lanjut, Syaiful menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan dan menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia yang harus dijalankan dengan ketulusan dan kasih sayang. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh insan pendidikan, mulai dari guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik, hingga masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Ucapan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, jajaran pejabat utama, kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, para kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP,
serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Hari Andriansyah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar Tulang Bawang Barat bangkit dari keterpurukan. Usai sempat tanpa kursi di pemilu 2019. Kini Golkar pasang target besar merebut kursi pimpinan pada pemilu mendatang. Ketua DPD 2 Partai Golkar Tulang Bawang Barat, Putra Jaya Umar, mengakui partainya sempat terpuruk. Namun kondisi tersebut kini dijadikan momentum kebangkitan. Mesin partai langsung dipanaskan dengan target mengembalikan kejayaan Golkar di daerah. Konsolidasi internal menjadi langkah utama, dimulai dari pembenahan struktur hingga tingkat kecamatan dan desa melalui Muscam dan Musdes. Tak hanya itu, strategi regenerasi juga disiapkan. Kader muda didorong menjadi motor penggerak, sementara kader senior tetap menjadi penopang organisasi. Putra Jaya menegaskan pembenahan ini diibaratkan sebagai upaya membersihkan pohon beringin dari hambatan internal, agar partai kembali kuat dan diterima masyarakat. Target lainnya restrukturisasi organisasi hingga anak ranting rampung tahun ini, serta pembangunan kantor permanen dalam 4 tahun ke depan. Sebelumnya, Putra Jaya Umar resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD 2 Golkar Tulang Bawang Barat periode 2026-2031 dalam musda keempat yang digelar di Pondok Pesantren As-Salam. Aklamasi terjadi setelah 2 bakal calon lain gugur di tahap verifikasi, sehingga forum sepenuhnya mengunci 1 nama. Putra Jaya menggantikan Herwanda, dan pergantian ini menandai babak baru konsolidasi internal partai. Target kita mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan target meraih pimpinan di pemilu yang akan datang. Adapun yang akan kita lakukan setelah musda kemarin, setelah dilantik, kita akan lanjutkan dengan pembenahan atau muscam, musyawarah kecamatan, memilih ketua dan menyusun lagi kepengurusan. Dengan konsolidasi internal dan penguatan kader, Golkar Tulang Bawang Barat kini tak lagi sekedar bertahan, namun siap menatap kursi pimpinan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.